Selamat datang di channel Programmerman Indonesia. Video ini akan dijelaskan lanjutan dari seri pengenalan Ilkom dan pemrograman PHP yang cocok untuk programmer PHP pemula. Materi kali ini adalah tentang memulai pemrograman PHP. Gimana sih caranya menulis kode? Menulis kode maksudnya membangun kode untuk membuat program. Yang perlu disiapkan kurang lebih ada dua. Kita mempersiapkan development environment-nya dulu. Misalkan di sini akan dijelaskan bagaimana menyiapkan development environment programming PHP untuk kebutuhan membangun web. Misalkan kita perlu PHP, web server, dan database client. Itu untuk development environment kita. Yang kedua adalah menyiapkan IDE atau Integrated Development Environment. Pertama, kita siapkan development environment. Di sini kita akan, ya ini untuk jika kita hanya ingin menggunakan PHP saja tanpa dikhususkan untuk pengembangan web, kita bisa download PHP saja. Untuk download PHP bisa mengunjungi link ini, nanti akan ada di kolom deskripsi. Tapi kita akan coba menyiapkan development environment ini untuk kebutuhan pengembangan web. Kita akan menggunakan Laragon. Pertama silahkan download dulu Laragonnya di sini. Silahkan kunjungi websitenya di sini. Kalian bisa download yang ini, download Laragon full 173 MB. Ini katanya include Apache 2,4. Apache ini adalah web server. Kita butuh web server untuk meng-serve web kita atau menyajikan web kita ke publik atau ke minimal ke lokal kita, ke lokal device, ke laptop kita atau komputer. Nah ini katanya include ini Apache Nginx, termasuk ini MySQL. MySQL ini penting sebagai database client kita. Sebenarnya mau pakai PostgreSQL juga bisa, tinggal download saja, download terpisah PostgreSQL clientnya. Dan ini juga katanya include PHP 8 dan lain-lain di sini. Ada termasuk NPM juga. Enaknya menggunakan Laragon adalah kita bisa switch versi, misalkan PHP atau NPM kita mau di switch itu bisa. Misalkan di sini ini saya di PHP punya dua versi, 8.0 dan 8.1. Di sini juga kalau mau node-nya bisa dua versi. Ya, ada MySQL versinya ada dua juga saya punya. Versi 5 dan 8. Dan kita lanjut, setelah di-download kita bisa jalankan yang penting itu biasanya cukup jalankan Apache dan MySQL saja. Ini misalkan Apache di start, MySQL juga di start. Setelah di-install dulu ya tentunya. Installnya gampang sih, tinggal di-install aja. Atau juga bisa klik start all. Nah seperti ini. Ini Postgre nggak perlu. Nah ini untuk PHP sebenarnya kita bisa gunakan PHP Laragon di terminal ini ya. Diklik, terus misalkan untuk mengetesnya kita bisa gunakan PHP Minvi. Nah jika muncul versinya berarti PHP kita sudah bisa digunakan di terminal Laragon ini, di CMD. Kita bisa gunakan command yang lain, misalkan PHP min i itu, nah pasti jalan seperti ini. Kalau mau dipakai di CMD di Windows itu beda lagi sih. Ini kebetulan sudah saya set global variable, di set di path, global path. Kalau ini kesetnya di 8.1. Kalau ini yang saya pakai kan tadi 8.0. Ini implementasinya beda lagi. Kalau kalian mau pakai di CMD bisa ikuti instruksi ini. Pertama cari ini, edit the system environment variable.
dicari, lalu setelah diklik muncul seperti ini, lalu diklik environment variable-nya. Udah gitu silahkan ke sistem variable, pilih path, lalu di sini kalau tidak salah diedit, lalu akan muncul seperti ini, edit environment variable. Lalu klik new. Udah klik new, di copy. Ya di sini tidak ada. Ini di copy path-nya biasanya seperti ini nih. Laragon bin PHP. Misalkan di laptop saya seperti ini. Di C ke Laragon bin PHP. Nah ini adalah lokasi PHP dari Laragon kita. Ini misalkan tinggal di ini aja, tinggal diklik, terus ke klik ini nih, yang di atas, lalu copy, lalu ke environment variable tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu klik environment variable, ke system variable, pilih path, edit. Nah, di sini klik new, paste, sudah seperti itu. Nanti ketika buka CMD lagi, ini ditutup dulu. Buka CMD lagi, ketik php minv baru akan muncul. Nah, ini cara ngetesnya. Yang kedua adalah mempersiapkan IDE. IDE itu Integrated Development Environment. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini mirip Notepad, cuma lebih canggih lagi. Dibuat khusus untuk pemrograman. Bisa macam-macam sih. Ada yang, kalau tidak salah, ada yang khusus untuk bahasa pemrograman tertentu. Ada juga yang programming language agnostic. Jadi mau dibuat programming PHP, Java atau Kotlin apa gitu, Flutter itu bisa. Contohnya kayak Visual Studio Code ini. Kalian bisa download IDE apapun, tapi saran saya adalah pakai Visual Studio Code. Nanti di sini juga akan kalau menjelaskan tentang IDE akan sering menggunakan ini. Bisa diklik ini, nanti akan ada di deskripsi video. Lalu ke download ini, lalu silakan download sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya di komputer. Jika pakai Windows, misalkan bisa pilih sistem installer misalkan. Kalau komputer kalian 64 bit, ini. Kalau 32 pilih ini. Yang Mac juga silakan disesuaikan, yang Linux disesuaikan. Kalian harusnya tahu apakah komputer atau laptop kalian itu 64 atau 32 bit. Nah, sebenarnya tidak menggunakan IDE juga bisa untuk menjalankan program PHP. Contohnya dengan online compiler. Contohnya di sini saya contohkan menggunakan Gloat.io. Di sini bisa kita menggunakan PHP di sini. Tinggal pilih ini new PHP. Tinggal pilih bahasanya, bahasa PHP. Nah, misalkan di sini nih, ketika di run ini muncul hello world. Misalkan 2 kali 3 di sini di run muncul 6. Itu untuk kalau mau cepat. Kenapa kita harus ngoding pakai IDE? Kan bisa pakai Notepad gitu ya, atau Notepad++. Karena IDE ini bisa meningkatkan produktivitas. Nah ini nih, oh ya ini contoh IDE Visual Studio Code nih. Ini ada juga di screenshot. Ini seperti ini. Di sini ada tab Explorer, project kita. Ini isi project kita seperti apa di sini. Terus ada fitur search. Search-nya juga canggih ini. Ada search dan replace. Terus di sini ada include file apa aja yang mau di-include di search, ada yang di-exclude. Dan di sini juga kita bisa pakai ini bisa pakai pola. Lalu di sini nah ini ada source control. Jadi kalau kita menggunakan Git, perubahan stage change-nya di sini bisa muncul gitu. Atau unstaged-nya di sini juga bisa muncul. Di sini juga bisa run debug. Di sini ada extension yang bisa di-download.
Ini fitur extension di VS Code ini sangat berguna. Misalkan kita bisa download extension atau plugin autocomplete, atau misalkan kayak ini nih, auto close tag, auto rename tag, dan masih banyak lagi. Git graph buat lihat visualisasi source control kita. Source control itu contohnya Git, itu gunanya untuk menyimpan perubahan kode kita dengan bermacam-macam versi yang bisa kita akses gitu. Jadi kita bisa simpan versi A, versi B, versi C gitu. Itu dengan mudah. Dan ketika di versi C bisa kembali ke versi B gitu. Dan setelah ke versi B, kalau ternyata mending kita gunakan versi C aja, bisa langsung pindah ke versi C. Itu menggunakan source control, atau istilah lainnya version control system, VCS. Lalu di sini ada extension bahasa pemrograman tertentu, kayak misalkan Flutter, ada Gitlens, dan masih banyak lagi. Ya, IDE itu, nah ini, menggabungkan kebutuhan-kebutuhan programmer ke dalam satu aplikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, fitur di IDE itu sangat banyak. Di Sublime juga, itu juga kurang lebih sama. Fiturnya banyak, menggabungkan kebutuhan-kebutuhan programmer dalam satu IDE itu. Jadinya, itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Ini fitur-fitur di IDE ini, contohnya, ada syntax highlighting. Dari syntax highlighting ini, nah ini kayak gini. Response ini warna kuning, ini user ini di Laravel ada model namanya user, bisa ke highlight. Ini method seperti ini. Ini deklarasi function. Ini tipe kembalian function. Ini enak. Jadi bandingkan dengan ngoding di Notepad. Misalkan saya tulis tanda tanya PHP seperti ini tidak ada warnanya. Terus misalkan namespace use seperti ini, atau misalkan menulis kelas seperti ini, menulis function, ini nggak ada warnanya. Kalau dengan di IDE itu ada warnanya. Gunanya apa? Gunanya mata kita bisa fokus gitu. Langsung tahu dengan cepat kalau ini tuh misalkan function, ini tuh kelas gitu, nama kelas. Seperti itu. Lalu ada autocomplete. Autocomplete itu ya auto ini suggestion sih harusnya. Suggestion itu seperti tadi. Ketika saya ini ketik $, di sini ada suggestion-nya. Ini kira-kira sintak yang bisa dimasukkan di sini apa aja gitu. Ini di sini tinggal pilih. Lalu ada built-in error checking. Jadi misalkan ketika saya ketik user saja di sini, sama dengan di sini, terus saya tinggalkan, ini akan merah nama ininya. Nama tab-nya merah, nama filenya merah, terus di sini ada merah. Terus ada notif syntax error unexpected kurung kurawal tutup katanya. Ini maksudnya apa gitu. Setelah deklarasi variable users sama dengan, terus ini kan anggapannya kayak gini nih. Setelah sama dengan, terus kurung kurawal tutup itu maksudnya apa gitu. IDE enggak ngerti, karena ini di sintaks atau di aturan menulis kode itu enggak ada. Menulis kode PHP itu enggak ada. Lalu building executables. Ini misalkan kayak bikin program Java atau Go, itu kita bisa generate executable kayak yang .exe atau .jar gitu. Itu bisa dilakukan di IDE. Bisa kalau di VS Code dipakai terminal, terus nanti masukkan komennya bisa. Lalu ada fitur plugin. Plugin itu extension. Plugin atau extensionnya. Ini di VS Code ya seperti yang saya ceritakan tadi, sangat berguna gitu. Ini ada fitur-fitur yang aneh-aneh istilahnya. Auto close tag ini untuk auto close. Misalkan di sini ada sih. Misalkan saya buat div gitu. Buat div. Nah, ini otomatis muncul di belakang.
close tag-nya. Ada auto rename tag, Laravel snippets. Ini kayak di sini misalkan tadi. Nah, ini ketika saya ketik user di sini ada ini dari framework Laravel. Ini sintaks yang bisa dimunculkan itu yang bisa diketik itu apa aja itu bisa. Ya seperti itu, dan video materi kali ini cukup sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.